Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini, mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Memohon penyertaan Roh Kudus di saat kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, langkah pertama dalam penerimaan. Ayat renungan diambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat 13. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang-orang yang belum merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan cara mengakui kesalahan mereka, berarti belum memenuhi syarat pertama penerimaan itu. Jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan, dan belum mempunyai kerendahan hati yang sejati dalam jiwa dan roh yang tulus mengakui dosa-dosa kita, jijik akan kesalahan-kesalahan kita, berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keampunan dosa. Dan jika kita tidak pernah mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan pernah mendapat damai Allah. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapat keampunan dari dosa-dosa kita pada masa lampau ialah karena kita tidak mau merendahkan diri serta menurut syarat-syarat firman kebenaran itu. Petunjuk-petunjuk yang jelas telah diberikan mengenai hal ini. Pengakuan dosa, apakah di hadapan orang banyak atau sendirian, haruslah dengan sepenuh hati dan dinyatakan dengan tulus. Bukan karena rasa terpaksa dari orang yang berdosa itu. Bukan pula dengan cara sembrono dan remeh, atau dipaksa oleh orang-orang yang tidak menyadari rasa jijiknya sifat dosa itu. Pengakuan yang mengalir dari segenap jiwa berjalan menuju Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya. Penulis Mazmur berkata seperti berikut, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur pasal 34 ayat 19. Pengakuan yang sesungguhnya selalu bersifat unik, serta mengakui dosa yang khusus pula. Barangkali keadaan dosanya sedemikian rupa sehingga harus dibawa ke hadapan Allah saja. Mungkin itu harus diakui kepada orang-orang yang telah menderita karenanya. Atau mungkin pula kesalahan yang dilakukan di hadapan orang banyak, sehingga perlu diakui di hadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan haruslah pasti dan langsung pada sasarannya, mengakui dosa yang nyata-nyata telah dilakukan. Tanpa pertobatan dan pembaharuan yang sejati, pengakuannya tidak akan diterima Allah. Harus ada perubahan yang pasti di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang sifatnya menentang Allah haruslah dibuang. Inilah hasil yang murni dari penyesalan kita akan dosa itu. Tugas yang hendak kita lakukan amat jelas dipaparkan di hadapan kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, dan perjuangkanlah perkara janda-janda. Dicatat dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17. Berbicara mengenai pekerjaan pertobatan ini, Paulus berkata, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang benar, yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. 2 Korintus pasal 7 ayat 11. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 42-45. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau selalu memperhatikan kami. Di saat kami membaca firman-Mu, biarlah Roh menggerakkan hati kami,
sehingga kami boleh diterima di hadapan Tuhan. Kami mau datang mengakui segala dosa kami, mengakui segala kesalahan kami. Dan biarlah ada pertobatan dan pembaharuan dalam hidup kami. Semuanya itu kami butuh pertolongan Roh Kudus, sehingga terjadi kehidupan yang baru dalam diri kami masing-masing. Memohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.